Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Cek. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, terima kasih. Berikut akan saya bacakan beberapa warta jemaat yang untuk kita di dalam satu minggu ini dan untuk minggu depan. Minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik Hadoulaton Mardongan Sabam Niroha, ibadah disertai rasa cukup. Tentang ibadah kita, ibadah minggu dilayangkan 4 kali, yaitu pukul 7 di dalam bahasa Indonesia, ibadah sekolah minggu pukul 9, ibadah dalam bahasa daerah jam 11, dan ibadah pukul 16.30 dalam bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Setelah ibadah selesai, jemaat dihimbau untuk segera pulang agar menghindari penumpukan jemaat dan tempat parkir dapat digunakan untuk ibadah selanjutnya. Selama ibadah diharapkan supaya telepon HP dinonaktifkan atau dalam mode senyap atau silent. Persembahan pada hari ini Minggu 25 September 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk kuria, pembangunan serta kantor pusat, dan 1 amplop untuk program Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu untuk penerjemahan Alkitab dalam bahasa lokal dan penyebarannya. Dan untuk hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022, kita akan mengumpulkan persembahan 2 amplop juga, 1 amplop untuk kuria, pembangunan, dan kantor pusat, dan 1 lagi untuk amplop dana pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah. Berkenaan dengan itu nanti ada kunjungan gerejawi minggu depan, yaitu dari gereja HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pendeta Resort Jawa Tengah, Pendeta Horas Pakpahan. Beliau akan memberikan pelayanan di kebaktian pukul 7 dan pukul 10. Ibadah penghiburan pada hari ini setelah ibadah pukul 11.00 kita akan melayangkan ibadah penghiburan untuk keluarga T. Simatupang, Boru Inang itu L. Tobing Nahinan, Jalan Kebun Kembang, Sektor 345 Dago, atas meninggalnya Inang Ibu Betty Lumban Tobing beberapa waktu lalu. Ibadah penghiburan dilayangkan di gereja. Pada hari ini juga ada ibadah penghiburan 25 September 2022 setelah kebaktian pukul 11.00, penghiburan untuk keluarga S. Siregar Guru Tobing, alamat Setra Dago Timur nomor 20, Setia Timur 5 nomor 23, atas meninggalnya ibu dari Bapak Amang S. Siregar beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di rumah keluarga, yaitu Kompleks Setra Dago Timur 5 nomor 23. Diharapkan untuk sektor Rio Antapani Patra Komala untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Untuk minggu depan juga ada penghiburan untuk tanggal 2 Oktober 2022, yaitu untuk keluarga R. Charlie Wahsugian Inang Burus Tanggang setelah kebaktian pukul 11, alamat Jalan Sukaasih 6 nomor 2, atas meninggalnya orang tua daripada Inang, mertua dari R. Charlie Wahsugian. Penghiburan dilaksanakan di gereja di tempat ini setelah kebaktian pukul 11.00.
Pada hari ini ada dilayangkan sakramen baptisan kudus setelah pada kebaktian 11.00 untuk seorang anak laki-laki daripada keluarga R. Simanjuntak M. Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Bandung Timur. Anak lahir pada hari Rabu 22 September 2022 pukul 9.30 di Bandung, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga YM Tampu Bolon, Inang R. Boru Simangungsong, alamat Jalan Merkuri Utara 3, nomor 30 Bandung, sektor 7812 Maban Sultim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kunjungan gerejawi seperti yang saya sampaikan tadi dari Besot Jawa Tengah, HKBP Salatiga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 juga akan ada kunjungan dari gerejawi dari alumni NHKBP Bandung Wikdago. Saat kebaktian alumni Wikdago, Naposo NHKBP Wikdago akan melayangkan 2 lagu pujian. Untuk Naposo dan remaja akan ini pengumuman adalah PND HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi dalam Ringgas 2022. Ada turnamen olahraga Ringgas pada hari Jumat 7 dan 8 Oktober pukul 7 sampai selesai bertempat di lapangan olahraga Parahyangan Reksaraga Jalan Lembah Cisitu 6 Dago Cisitu. Remaja dan Naposo NHKBP Bandung Reformanda akan mengikuti serangkaian kegiatan turnamen olahraga. Cabang olahraga yang diikuti oleh remaja dan Naposo adalah bulu tangkis pria dan wanita, basket pria dan wanita, dan futsal pria dan wanita. Diharapkan para remaja dan Naposo HKBP Bandung Reformanda bisa mengikuti acara tersebut. Dan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober bertempat di gereja akan dilaksanakan kegiatan ibadah puncak pada kebaktian 16.30. Diharapkan semua Naposo NHKBP Bandung Reformanda bisa menghadiri acara tersebut juga. Untuk Dewan Maturia ada kunjungan Paes Glorious, kunjungan gerejawi pada tanggal 2 Oktober 2022 akan melakukan kunjungan ke gereja ke GKP Pasundan Garut. Rombongan dipimpin oleh Amang Pendeta Pandalen Gutom yang akan memimpin dalam acara tersebut. Pengumuman Pesta Huria pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, gereja kita akan melakukan Pesta Huria tahun 2022. Setelah warta jemaat ini, Panitia Pesta Huria akan memberikan panorangion mengenai Pesta Huria tersebut. Ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 21 orang jemaat kita yang berulang tahun. Jika ada yang hadir pada hari ini, diminta untuk berdiri di tempat. Kalau enggak ada, mungkin di rumahnya masing-masing. Baik, untuk para jemaat yang berulang tahun pada dalam minggu ini tanggal 19 sampai 25 September 2002, firman Tuhan diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selamat untuk jemaat yang berulang tahun, yang di rumah maupun di gereja maupun di tempat. Berita keuangan, dalam 1 minggu ini persembahan yang diterima oleh gereja untuk Huria dan iuran stapelian lainnya sebesar Rp19.897.600. Untuk pembangunan sebanyak Rp1.596.100, kantor pusat Rp2.999.500, dan lain-lain sebanyak Rp9.090.000.
Demikian warta jemaat kita dalam minggu ini. Sekarang di Pinasahat tu panitia Pesta Huria. Shalom. Shalom. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Gultom, bikin juga semua parhaladu HKBP Bandung Reformanda, dan yang terkasih jemaat HKBP Bandung Reformanda yang bergereja pada saat ini. Seperti yang diwartakan dalam warta jemaat minggu lalu dan minggu ini, kami diminta atau ditunjuk seksi AMA khususnya untuk menjadi panitia Pesta Gotilon. Pesta Gotilon atau Pesta Panen merupakan salah satu bentuk pesta yang ada di HKBP. Jadi kalau kami berdiri di sini, saya ketuanya Bapak Marbun, sekretaris Bapak Tambunan sebagai bendahara, jadi lengkap di sini semua. Ya, terima kasih pada Tuhan atas pertemuan kita pada saat ini. Berikutnya kami akan menyampaikan poin-poin apa saja kegiatan pesta panen atau pesta gotilon kita pada tahun ini. Pertama, Pesta Gotilon HKBP Bandung Reformanda direncanakan akan diadakan pada tanggal 6 November 2022 di kompleks gereja kita ini. Pesta Gotilon atau pesta panen adalah merupakan pengucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati pekerjaan tangan kita sehingga kita semua jauh dari kelaparan. Itulah intinya pesta panen. Kemudian yang menjadi tema pesta gotilon kita adalah terambil dari Keluaran 34 ayat 26, juga sudah dicantumkan dalam warta jemaat. Yang berbunyi sebagai berikut, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Dalam bahasa Batak, ikon taruhonon mudo, patu monaon, sian tanomi, kujabuni jahuba di Batam. Ya, ikon, ada ikon, pasang ngapon ikon, ikot taruhononmu, itulah intinya. Ya, oke. Kemudian subtema panitia mengacu kepada tahun kesehatan. Ya, jadi pesta gotilon ini mengacu kepada tahun kesehatan yang berbunyi melalui pesta gotilon. Hendaklah kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kemudian kami informasikan juga mengenai bentuk-bentuk kegiatan. Panitia sudah sepakat mengadakan bentuk kegiatan sebagai berikut. Pertandingan tenis meja putra dan putri tanggal 15 Oktober. Pertandingan catur perorangan, ya, bukan mewakili sektor, diadakan tanggal 22 Oktober. Jadi kita berolahraga, ya. Untuk itu panitia mengharapkan supaya mendaftarkan terlebih dahulu kepada panitia atau bisa juga melalui Sintua sektor. Berikutnya perlombaan berpacu dalam buku ND. Perlombaan cerdas cermat Alkitab. Kalau ini sektor. Ya, sektor 1 sampai sektor 12. Ya. Jadi kita mengadakan perlombaan juga, ya. Kemudian untuk olahraga dan berpacu dalam buku dan CCA ini
Ketentuan dan aturan main akan diberitahukan dalam waktu yang dekat. Minggu besok kita sudah sampaikan melalui poster atau melalui warta jemaat bagaimana pelaksanaan kegiatan olahraga dan berpacu dalam buku Ende dan CCA ini. Kemudian kita adakan juga kebaktian syukur Pesta Gotilon pada tanggal 4 November 2022 ya, untuk menampilkan semua atau yang mengisi acara adalah semua paduan suara yang ada di gereja kita ini. Diharapkan juga terbentuk paduan suara sektor. Sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sektor 6 bergabung dengan Sari Jadi Bumi Siliwangi. Ya, sektor Mobile Team. Ya, diharapkan terbentuk paduan suara untuk mengisi acara tanggal 4 November. Di samping itu juga diharapkan paduan suara kategorial, Ama, Ina, Naposo Bulung, berikut juga paduan suara Abigail, paduan suara Glorious, dan paduan suara Ruth. Jadi tanggal 4 itu betul-betul kita pesta kebaktian syukur, ya. Jadi pesta ini keberhasilannya adalah dari kita semua, tergantung keikutsertaan semua ruas. Ya. Oke. Kembali ke yang tadi olahraga, kami mohon keikutsertaan semua kita sebagai ama, sebagai ina juga olahraga, sebagai ina juga ikut serta dalam perlombaan berpacu dalam buku Ende dan Cerdas Cermat Alkitab. Kemudian panitia juga pada hari Minggu 6 November itu mengadakan prosesi masuk ke dalam gereja ini dengan membawa tanduk yang isinya beras 3 kg kita bawa ke dalam rumah Tuhan ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Keluaran 34 ayat 26. Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan. Kemudian tanggal 6 November kita mulai kebaktian pukul 8 pagi. Selesai kita kebaktian, kita adakan acara pesta, perayaan Pesta Gotilon, yaitu Manortor. Manortor, semua sektor, semua kategorial. Ya. Untuk acara Manortor ini, ya, kita berusaha supaya tercipta kesehatan seperti yang diamanatkan oleh tahun kesehatan. Jadi di sini sengaja kami pakai ulos, ya, pakai ulos, bukan karena kami gagah-gagahan, bukan gitu ya. Inilah contoh ulos. Coba jangan dibalikkan. Ya ini. Ya, yang berlogo Pesta Gotilon. Yang di belakangnya HKBP Bandung Reformanda. Nah, untuk ibu-ibu juga sama, bentuknya sama. Jadi kami harapkan setiap jemaat bisa memberikan ulos kepada panitia nantinya supaya dibikin seperti ini. Ulos ini tidak dijual, hanya untuk menempelkan logo ini perlu dukungan dana 35.000 satu ulos. Ya, untuk keseragaman kita, untuk kesehatan kita. Ya, sengaja tidak ada tahunnya supaya kalau tahun-tahun depan kita Pesta Gotilon lagi, kita tinggal pakai ulos, sudah tersedia, persediaan sudah tersedia semuanya. Amang Inang biasanya dalam pesta
kuria itu diadakan pengumpulan dana. Dana itu ada diperuntukkan untuk keperluan gereja kita, dari kita, untuk kita, oleh kita, untuk kemajuan gereja kita. Bentuk pengumpulan dana yang sudah dibicarakan oleh panitia, yang pertama adalah melalui tok-tok ripe. Tok-tok ripe ini dikumpulkan oleh situa sektor. Jadi nanti situa sektor itu mendatangi semua jemaat untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan tema kita. Di samping itu juga panitia mendatangi beberapa jemaat kita yang dianggap yang bisa menjadi sponsor Pesta Gotilon ini. Ya. Panitia juga membuat souvenir berupa kaos. Ini kaos ini. Inilah souvenir kita, kaos tahun 2022. Ya, logonya berbentuk hati kesehatian. Dari hati yang bersih keluarlah hasil. Ya. Itulah arti dari logo kita ini, Gotilon Reformanda. Di belakangnya Reformanda. Reformanda masih Gotilan. Masih gotilan, artinya mari kita gotil ya. Hasil yang kita kumpulkan 1 tahun ini kita berikan ke gereja ya. Kalau manggotil, istilah gotil ini panen di sana dipetik, itu namanya gotilon. Jadi hasil yang kita kumpulkan 1 tahun ini kita gotil sedikit ya, kita gotil sebagian, kita serahkan kepada rumah Tuhan, kepada Tuhan yang terbaik tentunya. Ya, itulah maknanya pesanan kaos ini, hasil penjualan tentunya ke gereja kita juga. Ini bisa dipesan melalui situa sektor. Ya. Nanti kalau situa sektor datang bisa dipesan ukuran kaosnya supaya tidak salah gitu ya. Ya. Nanti kaos ini dalam malam puji-pujian tanggal 4, semua paduan suara, semua pengunjung kita pakai kaos ini. Baik Amang Pendeta, Parhaladu, semua. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ada di dalam kesehatian. Ya, itulah souvenir ini gunanya kita tunjukkan kesehatian kita. Harga kaos ini tidak mahal. Ya, dibandingkan dengan harga songket untuk ibu-ibu ya. Harga kaos ini harga pokoknya 75.000, harga jualnya hanya 125.000. Ya. Ada keuntungan 50.000 untuk panitia, untuk gereja kita. Ya. Jadi kami mengharap Amang Inang ikut ya. Sudah ada buat contoh di depan baik ulos maupun kaos. Jadi sekali lagi untuk ulos nanti boleh bawa ulos seperti ini diserahkan ke panitia, nanti panitia yang memproses. Jadi nanti tinggal ambil hari Minggunya ya. Melalui sektor juga, situa sektor juga boleh ya, supaya tidak simpang siur ya, begitu ya. Berikutnya di tanggal 6 November, ini sedikit lagi nih, panitia merencanakan menjual makanan. Pada saat kita makan, di sana sektor sudah menyediakan makanan napi nadar, arsik, naniura, ya. Ini disediakan oleh sektor, ya. Disediakan oleh sektor, nanti dibagikan, ya, ke sektor yang lain juga boleh. Juga kita menyediakan buah parsel. Kalau parsel ini disediakan oleh panitia, diserahkan kepada situa sektor. Itulah Amang Inang informasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya nanti kami akan membuat poster
atau mading ya, bisa di sebelah kanan gereja kita ini mengenai kegiatan pesta Gotilon kita ini, pesta panen kita ini. Kami mengharap dukungan dari kita semua, dari kita untuk semua, dari kita untuk kita dan oleh kita. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Demikian penerangan kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami, Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan dari hari yang lewat, hingga pada saat ini kami hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula pada jemaat kami, saudara-saudara kami yang di rumah yang mengikuti ibadah ini dengan live streaming. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan Kau bisa mempertemukan kami dalam ibadah kami di hari-hari yang akan datang dalam sukacita dan untuk memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai para pemimpin bangsa ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para kabinet, menteri, dari pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya, dari lembaga dan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Engkau menyertai memimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan menjadi negara yang lebih baik Tuhan, negara yang bisa menunjukkan bagaimana kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk cara pemerintah negara ini dalam menangani COVID-19 pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan kepintaran bagi para pemimpin, para dokter, dan para tenaga para medis agar bisa menangani masalah pandemi pada saat ini yang negara ini, agar bangsa kami bisa lebih cepat pulih dan semakin kuat dalam melakukan segala kegiatan tugas-tugas apa yang diperlukan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah dalam perawatan dan pemulihan, seperti Amang Situa ESM Silayan, Amang H Situmorang, Amang SR Sibarani, Inang Panjaitan Buru Nadiak, Inang Sihombing Buru Pasaribu, Inang Sitorus Buru Tambun, Inang Utaruk Buru Tobing, Inang Sihombing Buru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya S Simbolon Buru Pasaribu, Nyonya Teman Nulang Buru Tambun, Nyonya Tampu Bolon Buru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Situa Nyonya Pakpahan Buru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Inang Nyonya Sinaga Buru Nawaban, Amang Situa KM Panggabean, Nyonya Situa CL Situmorang Buru Pakpahan, Nyonya Siregar Buru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Buru Purba, Nyonya Huta Barat Buru Siregar, Amang Tampu Bolon, David Tampu Bolon, Nyonya Sinaga Buru Siburian, Nyonya Sinaga Buru Napitupulu. Ya Allah Bapa kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan bagi mereka dan keluarga Tuhan yang menyertai mereka dalam merawat dan menemani, agar mereka bisa dipulihkan dan kembali sehat dan bisa berkumpul bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami dan memuliakan Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, jemaat yang mendirikan anak. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka dan agar mereka mengerti segala rencana Tuhan, dan Engkau bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga yang merindukan anak. Kami berdoa juga untuk anak kami, Timothy Simbolon. Kiranya Tuhan menyertai Timothy Tuhan serta keluarganya, agar Timothy semakin lebih baik lagi dalam berkomunikasi dan bisa mengikuti kegiatan bersama teman-temannya di gereja maupun di tempat sekolahnya. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, dan anak-anak kami juga yang belum memiliki teman hidup.
Tuhan, kami berdoa kiranya rencana Tuhan bekerja untuk anak-anak kami. Kamu menunjukkan cara yang terbaik, cara yang hidup, untuk mendapatkan teman hidup yang sepadan bagi mereka. Dan Kau memberikan pekerjaan yang sesuai, yang bisa mereka gunakan untuk sebagai pelayanan mereka dalam bekerja, dan menunjukkan kemuliaan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan bagi mereka. Kami doakan juga untuk tempat ibadah di HKBP Persiapan Lembang maupun Persembahan Sumedang. Kami tahu Tuhan, Kau Allah Maha Besar dan Pengasih, Kau akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Kami berdoa agar saudara kami di Lembang dan Sumedang bisa mengikuti ibadah dengan baik dan merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan jemaat di sana. Sertai para lado yang di Lembang dan Sumedang agar mereka bisa memimpin jemaatnya dengan baik dan kami bisa bersyukur atas semua penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Banyak sekali Tuhan keinginan-keinginan kami dan rencana-rencana kami di gereja ini, baik program-program yang diisukan oleh kategorial maupun rencana gereja untuk pesta Huria. Kiranya Engkau menyertai rencana kami yang kami susun ini Tuhan, satu persatu yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya Tuhan, Kau tuntun kami, pikiran kami, dan segala yang kami lakukan agar menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, kami sampaikan ucapan syukur dan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus dan penebus kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan akan menyapa kita pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, yaitu dari surat pastoral Rasul Paulus
kepada Timotius yang pertama, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Kami akan bacakan untuk kita seluruhnya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dikatakan tentang keuntungan, bahasa Batak pangomoan, orang akan berlomba-lomba. Namanya juga keuntungan. Kalau dikatakan ada keuntungan yang besar di sana atau di sini, orang selalu mendengar dan berlomba-lomba untuk meraih keuntungan itu. Mungkin kita karena di kota, pemahaman tersebut akan berkurang. Tapi kalau di kampung, sungguh luar biasa ini. Karena ingin meraih keuntungan yang cepat, maka di kampung pemerintah masih berlaku di sana seperti togel. Anak kecil sampai orang tua sibuk terus karena mengharapkan ada satu keuntungan di sana. Dan karena itu dilarang pemerintah sekarang kampung kita itu baik orang tua, baik remaja main skater. Itu persoalan yang kita hadapi di sana. Karena ada di sana keuntungan. Sekalipun sudah dilarang, tapi karena berbicara tentang keuntungan, orang berlomba-lomba. Tidak persoalan itu, tua dan muda, untuk meraih keuntungan itu berbagai cara dilakukan sehingga keuntungan itu diraih. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui renungan ini kita diajak apa sebenarnya keuntungan yang harus kita raih sebagai anak-anak Tuhan. Melalui renungan ini kita diajak. Ternyata bukan keuntungan apa yang diberikan dunia ini, tapi keuntungan apa yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Ada dua bahasa dalam bahasa Batak tabodo hononon. Si daulat doh si sabam. Banyak orang Batak namanya si daulat. Ada juga orang Batak namanya si sabam. Daulat dan sabam nanti kita lihat. Saya bukan mau membahas etimologinya. Asal kata daulat dan asal kata sabam. Daulat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lembaga kita Indonesia, yaitu ibadah. Sabam diterjemahkan dengan rasa cukup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Persoalan apa itu ibadah? Itu menarik pertama. Pertanyaan mendasar apa itu ibadah? Maka kita harus kembali melihat surat Rasul Paulus contohnya kepada jemaat Rom. Saya akan bacakan dulu apa yang tertulis dalam Roma pasal 12. Supaya kita jangan salah mengerti. Ayat 1 kira-kira demikian ini bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Bagi Paulus mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Yang lebih kelas lagi dikatakan pada kitab Yakobus contohnya. Kalau kita baca Yakobus pasal 1, ini juga menarik tentang ibadah.
Yakobus pasal 1 ayat 27. Apa dikatakan Yakobus tentang ibadah? Saya bacakan lagi. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesesakan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu ibadah. Dari dua hal tersebut, maka Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah dirimu ibadah di tengah-tengah jemaat yang engkau layani. Jadilah dirimu menjadi ibadah di tengah-tengah jemaat yang engkau layani. Saya tidak mengatakan ketika kita memuji Tuhan, itu salah, tidak. Tapi bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun saya hadir, dimanapun saya bekerja, apapun profesi saya hadir di sana sebagai ibadah. Ketika kepedulian saya kepada orang-orang yang kecil, di sana ibadah yang sejati itu. Maka Paulus dengan jelas mengatakan, supaya itu nyata, mari kita latih diri kita ini menjadi ibadah dimanapun kita hadir. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengatakan beribadah disertai rasa cukup. Sebenarnya ini persoalan di gereja Efesus, karena Timotius melayani di gereja Efesus. Banyak guru-guru palsu di sana. Waktu itu yang dihadapi oleh Timotius, mereka mengadakan ibadah. Tujuan daripada ibadah itu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi ketika mereka beribadah, banyak ucapan syukur yang diberikan, itu menjadi prioritas mereka melayani. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan demikian. Beribadah harus disertai dengan rasa syukur. Kenapa? Karena jika ada makanan dan minuman, pakaian, cukupkanlah dirimu. Cukupkanlah dirimu. Karena ketika kita hadir ke dunia ini, dikatakan Paulus, semuanya kosong, tidak ada apa-apa. Semuanya kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimana kita mencukupkan berkat Tuhan? Mencukupkan berkat Tuhan yang kita terima. Agak sulit yang satu ini. Terutama kita orang Batak, maaf. Memang itu. Moldo hita maka sabab pun na adongi. Ketika kami kemarin, saya memimpin sermon awang di sini. Sermon di gereja kita dengan Psalmen Mazmur 146 tadi. Ternyata, tanda petik, orang kita Batak sulit, masih agak sulit menikmati berkat Tuhan. Maulu dope hita, setelah ada sama saya memikirkan apa untuk anakku. Setelah ada untuk anakku, saya memikirkan apa untuk cucuku. Sehingga kita tidak agak jarang mensyukuri berkat Tuhan. Paulus mengatakan cukupkan dirimu. Ketika kita mencukupkan diri, hanya iman bisa menjawab itu. Mencukupkan diri harus dijawab dengan iman. Jangan mencukupkan diri dijawab dengan keinginan. Sekali lagi, mencukupkan diri harus dijawab dengan iman. Mencukupkan diri tidak boleh dijawab dengan keinginan. Karena keinginan itu sungguh luar biasa. Tapi ketika iman berbicara, sebagaimana dikatakan dalam 2 Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kecukupan kita. Bukan keinginan. Orang sekarang berlomba-lomba keinginan tidak. Paulus mengatakan cukupkan dirimu. Dan itu adalah jawaban daripada iman. Mencukupkan diri atas berkat Tuhan. Kadang-kadang di sini puas
Tuhan telah menganugerahkan. Tuhan telah memberikan. Yang ketiga, Rasul Paulus tidak melarang setiap orang Kristen kaya, tidak. Mari kita lihat sekali lagi pada ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, ada kata yang ingin kaya. Paulus tidak melarang kita kaya, tapi yang ingin kaya. Jangan menjadi yang ingin kaya ini menjadi mindset kita ke depan. Asam mamorau. Mungkin karena berbagai faktor yang mendorong kita merantau, orang tua kami di sini dari kampung halaman karena begitu sakitnya menderita, maka kita berlomba-lomba datang ke kota ini sehingga ada mindset supaya kaya. Maka dikatakan yang ingin kaya. Coba kalau kita baca dulu sebentar apa yang tertulis dalam Amsal pasal 30. Saya bacakan Amsal pasal 30 ayat 8 sampai ayat 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan aku berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itu bunyi daripada Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Yang mau saya katakan apa? Itulah gambaran hidup. Maka sabab pun naadong mencukupkan diri atas berkat Tuhan. Kalau kita miskin, kita akan mengutuki Tuhan. Kalau kita akan kaya, isi nasongonau, imahlak Batak. Isi nasongonau, bangga. Maka renungan hari ini, khotbah hari ini mengatakan bagaimana kita menjadikan seluruh hidup kita ini ibadah. Sehingga ketika kita benar-benar totalitas hidup kita beribadah, menjadi ibadah, maka kita melihat segala sesuatu itu dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan. Dan yakinlah, ketika kita dengan iman mengaku bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang merajai, yang senantiasa hadir dalam hidup kita, bagi orang Kristen, Tuhan akan mencukupkan kehidupannya. Tuhan akan memberikan, mencukupkan seluruh kehidupan. Tapi imanmu itu harus benar-benar kepada Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya tidak mengatakan, firman Tuhan tidak mengatakan kita dilarang menjadi kaya, tidak. Tapi jangan orientasi kita selama hidup ini hanya untuk kaya harta dunia ini. Tapi marilah kita jadikan orientasi kita menjadi dalam hidup ini senantiasa kaya akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di mana saya hadir, saya harus mampu menjadi ibadah yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati oleh semua orang. Sehingga ketika Tuhan pun memanggil saya dari ini, ketika saya datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak ada yang kita bawa. Dan ketika kita pun kembali dari dunia ini ke dalam pangkuan Bapa di surga, tidak akan membawa apa-apa. Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Tidak ada. Oleh sebab itu, sekali lagi, cukupkanlah dirimu dengan berkat Tuhan yang telah kau terima. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini ketika Tuhan mengajak kami untuk mencukupkan diri kami dengan berkat-berkat yang telah kami terima. Maka hidup kami ini menjadi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan di dunia ini, terkadang kami lupa bahwa hidup kami ini adalah ibadah. Terkadang kami larut dengan berbagai persoalan hidup di dunia ini. Bahkan kami ingin meraih, memiliki yang lebih dan lebih lagi.
supaya kami mempunyai lebih daripada saudara-saudara kami. Melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa kami hadir di dunia ini tidak ada membawa apa-apa. Bahkan kembali pun kami dari dunia ini tidak akan membawa apa-apa. Oleh sebab itu kami harus mampu mencukupkan diri kami dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Jadikan firman-Mu ini menjadi pegangan hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik, satu untuk gereja, satu untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu badan jiwa keseluruhan, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan kini terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.